Di Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengenang anak-anak yang biasa sekolah setiap hari sejak adanya wabah ini dari bulan Maret, April, Mei sampai sekarang. Nggak tahu sampai kapan, sehingga anak-anak tidak lagi ada yang sekolah, tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, sehingga kita semua kangen untuk bertemu dengan anak-anak. Sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali bagai sang. Saya memahami bahwa sebagian orang tua dan juga guru itu bisa merasa stres dan frustasi dengan situasi ini. Karena ini situasi yang memang tidak biasa, tidak normal, ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Namun saya ingatkan untuk kita jangan sampai melupakan bahwa yang penting itu anak tetap sukacita belajar. Dan rasa stres orang tua bisa saya pahami, tapi coba kita berusaha untuk bersikap dan berpikir positif bahwa situasi ini bukan situasi kita terisolasi atau terpenjara, tapi justru situasi di mana kita bisa bonding dengan anak-anak kita untuk belajar di rumah. Dan ketika orang tua merasa stres, tidak bisa mendampingi anak, tidak menguasai materinya, ya orang tua perlu menurunkan ekspektasinya bahwa ini memang bukan bidang keahlian saya. Orang tua bisa saja mengatakan, ya saya nggak tahu ini gimana, enaknya kita cari bersama atau kita tanya saja pada guru bagaimana ini solusinya. Tapi yang penting adalah orang tua bisa mendampingi anak sehingga anak bisa tetap menikmati proses belajar itu dan tidak kehilangan sukacitanya dalam belajar. Dan hal kedua yang orang tua bisa sangat berperan untuk melakukan ini adalah justru yang selama ini di banyak sekolah itu sulit untuk melakukan karena keterbatasan berbagai hal, itu adalah orang tua bisa menjadi penghubung antara kurikulum pembelajaran di sekolah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Orang tua bisa menjadi jembatan buat anak-anak antara materi sekolah dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman orang tua. Bagaimanapun kita perlu diingatkan, dan situasi pandemi ini juga mengingatkan kita semua bahwa orang tua itu adalah pendidik yang utama buat anak-anak. Guru juga pendidik tentunya. Guru dan orang tua saling berkolaborasi untuk seluruh aspek pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan konten knowledge, pendidikan materi-materi ajar, itu semua mungkin guru lebih menguasai karena memang itu spesialisasi guru, tetapi ada sisi-sisi lain yang bisa diisi oleh orang tua, yaitu pendidikan karakter dan juga sebagai penghubung antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ucapkan selamat menikmati masa-masa pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada para sahabat LDD terkasih, pada hari ini kita, seluruh rakyat Indonesia, memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana kita mau merefleksikan apa arti pendidikan yang sejati. Dan selama ini, pendidikan berarti adalah sekolah, dan sekolah berarti adalah sekolah formal, yang berarti juga tergantung pada guru-guru. Peran para guru memang besar, sehingga memang saya juga setuju bahwa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Maka sebelum saya mulai refleksinya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada para guru yang telah membentuk siswa-siswanya, juga mahasiswanya, untuk bisa menjadi manusia yang sungguh-sungguh bisa berbuah atau menjadi berkat bagi yang lain. Anda luar biasa. Anda telah menjadi tangan Tuhan juga bagi kami semuanya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan bagi para guru, para pengajar, tentu saja juga bagi para dosen. Meskipun demikian, kita tahu bahwa hari-hari ini
di dalam masa pandemi corona ini situasi pembelajaran itu berubah. Fokusnya tidak lagi di sekolah, tapi justru di rumah. Sekolah-sekolah kosong seperti tadi kita lihat, anak-anak belajar di rumah. Tentu saja dengan cara online. Saya tidak terbayangkan andai kata pandemi corona ini terjadi 10 tahun yang lalu, di mana dunia digital, dunia virtual ini belum sungguh seperti sekarang ini. Kesulitan macam apa yang akan terjadi. Tapi saya tidak akan masuk pada perkara itu, tapi perkara bagaimana sekarang pendidikan ada di rumah. Dan menurut saya, ini adalah bagian dari pemurnian pendidikan itu. Karena pendidikan yang sejati sebenarnya adalah pendidikan anak-anak kepada orang tuanya. Sekolah didirikan karena orang tua merasa kurang mampu, tapi juga kurang punya waktu untuk mendidik anak-anak. Maka kemudian tanda petik dititipkan pada sekolah. Jadi sekolah bukan tanda petik pembuangan anak supaya anak dididik oleh orang lain, tapi mereka adalah penolong bagi orang tua. Maka kembali orang tualah yang sebenarnya menjadi sokok guru atau pilar dari pendidikan itu. Dan pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar akal budi, bukan hanya sekedar otak, rasio, tetapi lebih-lebih pendidikan hati dan pendidikan karakter. Itulah yang akan lebih membentuk anak, lebih membentuk mereka menjadi manusia-manusia, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Manusia-manusia yang lebih mengenal nilai-nilai. Itulah yang dinamakan pendidikan karakter. Maka saya berharap bahwa pengalaman kita hari-hari ini tidak hanya dimaknai sebagai beban, tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kecelakaan, tetapi bukan tidak mungkin ini adalah bagian untuk memurnikan esensi pendidikan yang bertumpu pada orang tua. Memang berat. Saya harus mengakui meskipun saya tidak mengalami sendiri, tetapi dari banyak cerita betapa beratnya orang tua mendidik anak-anak. Tapi sebenarnya itu karena kita belum sungguh terbiasa. Anak-anak pun tidak terbiasa. Tapi saya berharap ke depan dengan refleksi-refleksi ini, memaknai pandemi corona ini, maka semoga pendidikan yang sejati tetap berpijak di rumah, tetap bertolak dari pengalaman orang tua yang dibagikan pada anak-anak dan dilengkapi oleh sekolah. Bukan sebaliknya, pendidikan pada sekolah dilengkapi orang tuanya. Pemurnian pendidikan adalah sungguh-sungguh kembali juga kepada pendidikan dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Karena memang itu pula lah panggilan orang tua. Tidak hanya sekedar melahirkan mereka, tapi mendidik mereka dan membuat mereka menjadi manusia yang sejati. Dan mari kita bersama-sama mengupayakannya, mengusahakannya, bukan hanya demi anak-anak, bukan hanya demi keluarga, tapi juga demi kemanusiaan kita semua. Tuhan memberkati.